kembali lagi bersama kami. Di sini kami akan mulai membahas mengenai fase D dalam pengembangan arsitektur enterprise, yaitu teknologi arsitektur. Di sini ada saya, Lutfi, yang akan mulai menjelaskan mengenai baseline. Lalu juga ada dua teman saya, yaitu Ismail dan Arik, yang akan menjelaskan mengenai target dari arsitektur teknologi ini. Yang pertama dari baseline, hal yang perlu kita lakukan adalah mulai mereview ulang, menganalisa ulang dari baseline yang sudah kita buat sebelumnya. Contohnya bisnis arsitektur, data arsitektur, dan juga aplikasi arsitektur. Dari situ kita bisa memahami sebetulnya proses apa yang telah ada di perusahaan kita. Lalu setelah itu kita mulai menganalisis pada bagian teknologi arsitektur. Dalam dan rincian dari teknologi arsitektur ini sebetulnya depend terhadap penggunaan teknologi yang ada di perusahaan tersebut. Sehingga jika perusahaan tersebut telah memiliki teknologi yang memadai, maka analisis pada bagian ini akan semakin dalam dan semakin rinci. Nah, setelah hal itu dilakukan, maka kita akan mulai melakukan penyusunan target, yaitu target pada teknologi arsitektur, di mana target pada teknologi arsitektur ini akan dijelaskan oleh dua teman saya yang lainnya, yaitu Ismail dan Arik. Ya, yang selanjutnya adalah kita akan membuat deskripsi baseline dari yang sebelumnya telah dibuat dalam format TOGAF atau dari proyek arsitektur ini. Nah, tujuan dari step ini adalah mengubah baseline yang sebelumnya telah dibuat menjadi dasar untuk arsitektur target. Maksudnya adalah untuk menstrukturisasi dari deskripsi baseline yang sudah ada itu dengan yang format TOGAF, biar si baseline ini kompatibel terhadap standar dan terminologi yang dipakai oleh TOGAF dalam proyek arsitektur ini. Nah, step yang kedua adalah kita akan melihat si model, titik pandang, dan tools yang akan dipakai menggunakan TOGAF. Nah, tujuan dari step ini adalah menganalisis arsitektur teknologi yang telah dibuat dengan berbagai cara pandang. Maksudnya adalah kita melihat dalam hal sisi teknologi ini secara konsepnya seperti apa, secara logikalnya seperti apa, dan apakah itu sudah memenuhi kebutuhannya, sebagai berbagai macam seperti itu. Dan ini dilakukan untuk memastikan kepentingan atau kekhawatiran stakeholder itu sudah terpenuhi atau belum, yang selanjutnya akan memenuhi semua kebutuhan final, arsitektur final ini. Nah, yang step ketiga adalah kita akan membuat architectural model building blocks-nya. Nah, tujuan dari step ini adalah kita menentukan layanan dasar teknologi apa yang diperlukan arsitektur target setelah viewpoint yang sebelumnya itu telah dianalisis. Yang selanjutnya akan membawa kita ke step keempat, yaitu kita akan memilih portofolio layanan apa yang dibutuhkan untuk setiap building block-nya. Nah, tujuan dari step ini adalah kita memilih portofolio layanan yang dibutuhkan untuk setiap building block. Portofolio ini adalah gabungan dari layanan-layanan dasar yang sebelumnya telah ditentukan pada kategori layanan TOGAF. Perlu juga dipastikan kalau setiap portofolio itu memenuhi kebutuhan aplikasi-aplikasi yang arsitektur teknologi itu yang sudah didefinisikan sebelumnya itu harus terpenuhi. Nah, lalu kita memasuki tahap 5. Di sini kita melakukan cek untuk memastikan teknologi yang kita implementasi akan memenuhi bisnis dan goal dan objektif. Hal ini dilakukan dengan melakukan review model arsitektur dan building blocks dengan para stakeholder. Dan kita akan masuk ke tahap 6, di mana kita menentukan kriteria dalam pemilihan spesifikasi sistem. Dilakukan dengan melihat kriteria yang digunakan pada sistem sekarang ada dan menambahkan elemen-elemen yang diperlukan dalam arsitektur baru. Lalu kita masuki tahap 7, di mana kita akan menyelesaikan arsitektur definition. Di sini terdapat beberapa step lagi yang harus dilakukan, yaitu pertama memastikan dokumentasi dari semua interface yang akan kita buat pada building block sudah jelas. Kedua, memilih standar yang digunakan pada tiap building blocks yang ada. Ketiga, dokumentasikan secara lengkap tiap arsitektur building blocks. Keempat, lakukan cross-check final dari keseluruhan arsitektur terhadap kebutuhan bisnis. Kelima, dokumentasikan laporan requirement traceability final. Keenam, dokumentasikan pemetaan final dalam arsitektur continuum. Ketujuh, dokumentasikan rasional kita memilih kenapa sih kita memakai building block ini, building block itu. Dan lalu ke-8 kita buat dokumen teknologi arsitektur.
Kesembilan, persiapkan laporan dari teknologi arsitektur. Dan terakhir, kita melakukan checkpoint dan impact analysis. Kita tuh ngecek apakah bisnis arsitektur dan teknologi saling mendukung atau enggak, apakah salah satu harus ada yang disesuaikan demi mencapai bisnis goal dan objektif dari perusahaan. Nah, setelah semua hal tersebut dilakukan dan kita udah mendapat nih targetnya kayak gimana, nah kita melakukan sebuah gap analysis. Jadi kita melihat dari kondisi sekarang dengan kondisi target, mana sih yang belum ada implementasinya. Nah, hal ini kenapa sih perlu? Karena demi mencapai target kita perlu melakukan beberapa proyek. Nah, pada gap analysis ini kita akan mengidentifikasi proyek-proyek apa yang perlu kita ambil demi mencapai implementasi dari sistem target. Nah, itu aja sih, sekian dari video kali ini. Terima kasih.